Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi produksi. Nanti kita lanjutkan dengan perkembangan teknologi transportasi. Sudah tahu ya apa itu teknologi? Teknologi adalah segala peralatan yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Mari kita pelajari perkembangan teknologi produksi. Pada perkembangan teknologi produksi kali ini, kita akan membahas teknologi untuk produksi pakaian dan produksi makanan. Kenapa? Karena makanan dan pakaian adalah bahan pokok kebutuhan manusia yang paling utama. Pakaian diperlukan untuk melindungi manusia ketika ada hujan agar tidak kedinginan, dan ketika ada terik matahari tidak kepanasan. Serta sebagai umat Islam, pakaian jelas diperlukan untuk menutup aurat. Produksi yang kedua adalah produksi makanan. Ya, makanan itu sebagai sumber kebutuhan utama manusia pula, karena dengan mengkonsumsi makanan kita memiliki energi untuk beraktivitas. Mari kita bahas produksi bahan makanan dulu. Bahan makanan utama manusia adalah beras untuk masyarakat Asia dan sekitarnya, sedangkan gandum untuk masyarakat Eropa dan Amerika. Beras dan gandum ini berasal dari padi-padian atau yang kita kenal sebagai padi. Bagaimana padi yang ada di sawah bisa menjadi beras yang siap kita makan? Nah, itu tentunya memiliki proses yang panjang dan itu membutuhkan teknologi. Teknologi pada zaman dulu yang digunakan untuk mengolah sawah adalah cangkul dan kerbau. Cangkul dan kerbau ini digunakan untuk membajak sawah. Membajak sawah adalah kegiatan melunakkan atau menggemburkan tanah yang ada di lahan persawahan sebelum ditanami padi, agar nanti padinya bisa tumbuh. Tentunya, dengan menggunakan cangkul dan kerbau membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya, seiring waktu sekarang, cangkul dan kerbau digantikan oleh traktor. Dengan adanya traktor, proses membajak sawah lebih cepat, sehingga nanti bisa langsung petani melanjutkan untuk menanam benih padi. Dari benih padi akan tumbuh, dirawat sehingga menjadi padi yang siap dipanen. Setelah dipanen, kemudian padi-padi ini siap dijual. Padi-padi ini siap dijual dalam bentuk beras yang sudah di dalam karung. Bisa dijual untuk masyarakat sekitar maupun diekspor ke luar negeri. Itulah perjalanan atau proses teknologi dari pembuatan beras yang siap makan. Beras dibuat atau diciptakan oleh Allah, tapi manusia bertugas untuk merawat dan mengolahnya agar siap dimakan. Kalau petani nggak membajak sawah, padi nggak bisa tumbuh, ya kita nggak bisa makan. Jadi kita harus bersyukur. Kemudian selanjutnya adalah teknologi produksi pakaian. Pakaian pada zaman dahulu dibuat dengan proses yang sangat panjang. Pakaian yang kita pakai ini berasal dari benang yang begitu banyak disusun rapi. Nah, dulu untuk menyusun benang-benang ini menjadi kain menggunakan alat yang bernama tenun. Kemudian seiring waktu, teknologi tenun ini digantikan oleh teknologi garment. Garment adalah rangkaian proses dari proses menjahit dan pewarnaan kain. Pada zaman dulu, untuk merangkai benang menjadi kain menggunakan tenun. Kemudian untuk mewarnai benang-benang ini yang warnanya awalnya putih menjadi berwarna-warni menggunakan bahan pewarna alami dari pohon-pohonan dan tanaman. Tentu ini juga membutuhkan proses yang lama. Dengan adanya teknologi garment, proses pewarnaan lebih cepat karena dilakukan di pabrik dan proses pembuatan benang, penyusunan benang menjadi kain lebih cepat pula menggunakan mesin jahit dan mesin-mesin garment. Garment itu proses membuat pakaian ya. Nah,
Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata perkembangan teknologi memiliki banyak manfaat. Coba bayangkan jika seandainya sampai sekarang tidak ada traktor, tentu untuk membajak sawah lebih lama dan proses memproduksi padi pun juga lebih lama. Dengan adanya perkembangan teknologi di dalam produksi makanan, misalnya traktor, kegiatan produksi bisa lebih cepat. Ketika lebih cepat, tentu lebih mudah dijual bahkan sampai ke luar negeri. Manfaat perkembangan teknologi kedua adalah mempermudah pekerjaan manusia. Dulu harus repot, lebih lelah mencangkul dan membajak dengan kerbau. Sekarang bisa lebih cepat ketika menggunakan traktor. Namun, selain memiliki dampak baik, penggunaan teknologi zaman sekarang juga tentunya memiliki dampak buruk. Ya, misalnya traktor itu menggunakan bahan bakar berupa solar. Solar ketika dia digunakan traktor, dia menghasilkan emisi atau zat sisa berupa polusi. Nah, padahal kalau membajak sawah dengan kerbau atau dengan cangkul, tidak ada polusi yang dihasilkan. Artinya, salah satu dampak negatif traktor adalah menghasilkan polusi. Dan tentu biaya yang digunakan lebih mahal. Kalau pada industri atau produksi pakaian, dengan menggunakan garment, teknologi garment, tentunya ada dampak positifnya juga. Dampak positif yang pertama tentu tadi proses produksi pakaian lebih cepat, sehingga bisa lebih mudah untuk dijual, lebih praktis. Ya. Kemudian teknologi garment ini juga memiliki dampak buruk, seperti halnya pada teknologi makanan. Sama halnya dengan traktor, industri atau alat-alat garment juga menguras banyak energi listrik karena menggunakan listrik untuk pengoperasiannya. Beda dengan alat tenun yang hanya menggunakan tangan manusia. Berarti dengan industri garment atau produksi garment ini boros listrik. Dan yang berikutnya, untuk pewarnaan pada benang atau pakaian yang dihasilkan di garment itu menggunakan pewarna kimia. Pewarna kimia ini menghasilkan limbah, yang mana limbah ini ketika mengalir atau dikeluarkan ke aliran sungai bisa mencemari lingkungan di sekitar sungai. Padahal kalau zaman dulu atau teknologi sebelumnya, pewarnaan menggunakan bahan yang dari alam seperti pohon dan daun. Nah, jadi perkembangan teknologi pada produksi makanan dan pakaian memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Ya, tapi sebenarnya itu tidak masalah asalkan manusia bisa mengatasinya dan bertanggung jawab, tidak berlebihan. Misalnya pada industri garment harusnya limbah pewarna sebelum dibuang ke sungai harus diolah terlebih dahulu sehingga mengurangi tingkat pencemaran. Misalnya untuk traktor, seharusnya sekarang sudah mulai terus dikembangkan bahan bakar apa yang paling efektif ketika digunakan agar tidak menghasilkan banyak polusi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pakaian yang dihasilkan di pabrik-pabrik garment ini bisa dijual ke seluruh Indonesia maupun luar negeri, atau bagaimana beras-beras yang berasal dari padi yang ada di sawah ini bisa diedarkan ke seluruh masyarakat di Indonesia maupun luar negeri. Nah, tentu membutuhkan suatu teknologi atau peralatan. Nah, teknologi itulah yang kita kenal dengan sebutan teknologi transportasi. Transportasi adalah peralatan atau kegiatan memindahkan barang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, transportasi yang kita ketahui ada 3 jenis, yaitu transportasi di darat, di perairan, dan di udara. Transportasi itu juga mengalami perkembangan. Kita bahas yang di darat dulu. Transportasi di darat dahulu umumnya manusia untuk memindahkan barang, misalnya mengangkut padi, mengangkut pakaian, atau untuk digunakan orang berpindah tempat, itu menggunakan pedati dan delman. Pedati adalah gerobak yang ditarik oleh sapi, sedangkan delman ditarik oleh kuda. Kemudian sekarang sudah berkembang jauh. Pedati dan delman sudah jarang sekali digunakan. Sekarang untuk mengangkut manusia dan barang bisa digunakan mobil,
bus, truk, kereta api, atau monorel. Bagaimana di perairan? Nah, kalau di perairan dulu orang menyeberang sungai menggunakan dayung dan rakit. Rakit itu bambu yang disusun berjajar. Sedangkan kalau di laut, orang menggunakan perahu layar. Layar itu bentangan kain yang sangat luas. Ini digunakan untuk menahan angin yang kencang. Sehingga ketika layar ini terkena hembusan angin, maka layar akan terdorong sehingga otomatis perahunya ikut terdorong. Sehingga bisa bergerak di perairan. Sekarang teknologi-teknologi tersebut sudah digantikan. Transportasi di perairan sekarang ada yang menggunakan perahu motor atau motor boat. Kemudian ada kapal pesiar yang digunakan untuk menumpang orang ya bepergian di seluruh dunia. Kemudian ada kapal minyak dan kapal barang, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan minyak antar negara. Jadi ini berkeliling dunia. Selanjutnya, transportasi yang paling modern yaitu transportasi di udara. Kalau di udara zaman dulu memang jarang sekali ada transportasinya karena memang paling sulit. Transportasi di udara pertama kali berkembang adalah balon udara. Jadi balon udara berasal dari suatu bentangan kain yang sangat luas, kemudian tengahnya diisi udara panas. Sehingga dengan adanya udara panas di dalam kain ini, maka balon bisa terangkat. Nah, itu digunakan untuk mengangkut barang atau manusia melalui udara. Sekarang sudah berkembang jauh, ya. Balon udara masih digunakan tapi semakin canggih. Kemudian selain balon udara ada helikopter. Kemudian ada pesawat. Bahkan pesawat ini tidak hanya mengangkut manusia, pesawat juga bisa mengangkut barang yang sangat berat. Misalnya pesawat-pesawat yang bernama Antonov yang diciptakan di Rusia. Ini umumnya pesawat digunakan untuk mengangkut barang. Misalnya pesawat untuk mengangkut pesawat, atau mungkin pesawat untuk mengangkut gerbong kereta. Nah, sama halnya dengan perkembangan teknologi produksi, teknologi transportasi juga memiliki manfaat dan kekurangan. Manfaat teknologi transportasi yang berkembang, yang pertama adalah tentu lebih efektif. Efektif itu artinya apa? Lebih cepat dan lebih efisien. Ya, selain lebih cepat, lebih mudah segalanya. Ya, mempercepat perjalanan, mempercepat waktu. Namun juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif tentunya karena transportasi juga menggunakan bahan bakar. Bus, mobil, semuanya lah itu kan menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Nah, itu juga menghasilkan polusi, bisa mencemari lingkungan ya yang keluar dari knalpotnya itu. Selain itu, biaya yang diperlukan juga lebih mahal. Ya. Dan yang berikutnya, selain mencemari lingkungan juga apa? Ya, akhirnya orang juga berlomba-lomba untuk membeli alat transportasi sendiri-sendiri sehingga menciptakan kemacetan. Dan berikutnya orang cenderung lebih malas. Ya, dulu kalau naik pedati, delman, kalau di perairan itu pakai rakit itu kan manusia harus mengeluarkan tenaganya untuk menggerakkan delman, pedati dan rakit. Ya, jadi membutuhkan tenaga. Orang cenderung lebih sehat karena bergerak. Namun sekarang dengan adanya transportasi yang lebih maju, lebih bagus, manusia justru semakin lemah karena dia tidak menggunakan tenaganya, ya, sehingga kurang sehat. Begitulah setiap perkembangan teknologi itu memiliki dampak positif dan negatif. Tinggal kita harus bagaimana caranya berpikir agar dampak negatifnya itu lebih sedikit. Ya, misalnya kalau bepergian yang tidak terlalu jauh lebih baik jalan kaki. Ya, agar tidak membuang-buang bahan bakar dan juga polusi. Begitu ya. Demikian video ini, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.